Selamat bertemu kembali saudara yang kekasih. Kita akan melanjutkan pertemuan kita dari Yohanes. Bagaimana ada 7 mujizat yang dikerjakan Yesus. Di antaranya adalah air menjadi air anggur, mengubah air menjadi air anggur, dan juga menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Dan kita akan melanjutkan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang di kitab Yohanes pasal 6. Mari kita akan membacanya. Ayat 1. Setelah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya, ternyata semakin banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang sakit. Ya, itulah tujuan banyak orang berbondong-bondong karena mujizat-mujizat itu. Ayat 3, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ya, jadi di sini kita mulai melihat bagaimana Yesus memandang sekelilingnya, dan melihat. Jadi Yesus melihat bagaimana orang banyak itu. Ya, kita pun sekarang situasi bagaimanapun, Yesus itu melihat, memandang sekeliling kita dan memandang kita. Seperti inilah kejadiannya, dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ya, Yesus memperhatikan orang-orang banyak itu tentang makanan secara jasmani di sini. Dan dia bertanya kepada salah satu murid yang bernama Filipus, dikatakan, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus bertanya kepada Filipus seperti itu supaya Filipus berpikir gitu ya, seorang murid-muridnya itu berpikir bagaimana gitu. Padahal yang itu dikatakannya untuk mencobai murid-murid, artinya menguji. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sebenarnya Yesus sudah tahu yang hendak dilakukannya, tapi dia menguji murid-muridnya. Bagaimana kepercayaannya itu, bertumbuhkah terhadap Yesus atau tidak. Maka jawab Filipus kepada Yesus, katanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya, jadi sudah ada pemikiran secara kalkulasi atau matematika Filipus. Walaupun dengan seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, walaupun sepotong kecil saja. Jadi secara logika berarti 200 dinar itu dibelikan roti semua, mereka ini tidak cukup makan karena banyaknya orang tadi, walaupun sepotong kecil saja, kata Filipus. Apalagi kata Yesus, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk sebanyak ini?" Ya, di sini dikatakan bagaimana ada seorang anak yang membawa roti 5 jelai dan 2 ikan. Ya, di situ ada apakah yang terjadi? Maka dari itu kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi setelah mulai tersedia ada 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyuruh orang-orang yang banyak itu, sebanyak 5.000 orang laki-laki, mereka duduk di rumput itu, di lapangan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi di sini terjadi mujizat.
ketika Yesus mengambil roti itu, yang 5 roti dan 2 ikan tadi, dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka dan memberikannya sebanyak yang dikehendaki orang banyak itu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ya, di sini sudah mereka melihat bagaimana mujizat yang telah diadakan Yesus itu, dan pengakuan mereka itu, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi pengakuan orang banyak sudah bertambah. Dia ini benar-benar orang yang datang, nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi pengertian orang banyak itu bagaimana dengan pengertian kita bagi tentang Yesus ini? Padahal Yesus menunjukkan ini adalah dia itu Allah yang menjadikan makanan. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, diberikannya manna selama 40 tahun. Ada 2 juta orang Israel diberi manna selama 40 tahun oleh Tuhan, dan burung puyuh juga untuk makanan daging bagi mereka. Dan mengingatkan orang-orang ini, yang 5.000 orang laki-laki ini, belum termasuk perempuan atau anak-anak, supaya mereka mengingat inilah Allah yang dulu memberi makan orang Israel di padang gurun. Ya, seperti itulah harusnya pengenalan kita akan Tuhan Yesus ini. Dia bukan hanya sebagai manusia, tapi dialah Allah yang menjadi manusia, seperti Yohanes 1 ayat 14. Ya, demikianlah pengenalan kita, supaya kita bertumbuh bahwasanya kita menyembah ya Allah yang sama, Yesus juru selamat kita. Terima kasih.